Yudas juga dirasuki iblis untuk menjalankan maksud-maksud Allah. Pertanyaannya, Nah, Bang, itu di aja. mana Jadi kehendak Bang Suma Elohim? ini iblis dia Gak bakal dijawab. Oh, cerita. Gak apa-apa, gak bakal dijawab. Biar Banyuma yang luruskan nanti. Iya, silakan luruskan ya. Matius 16 ayat 21. Yesus menceritakan apa yang akan terjadi pada dirinya. Salah satunya dia akan dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Petrus mau membela Yesus ya, supaya jangan dia mati ya. Supaya Allah melindungi dia. Tetapi sebenarnya itu pekerjaan iblis, sehingga Yesus katakan ya. Tetapi Petrus menarik Yesus Udah panjang lebar, dan menegur dia. panjang lebar ilmu Katanya, nggak ada, udah, panjang lebar. Ya, udah. gantian Mas Ted. Sekarang kehendak Allah ya. Oke. Ilmu Anda itu nihil kali. Sekarang saya tanya, coba tunjukkan di mana Bukan pemikiran. nihil, itu fakta Bang. Itu Oke. fakta. Oke. Yesus, engkau hanya memikirkan yang apa yang dipikirkan oleh manusia. Tapi Nah, kamu tidak memikirkan kamu apa yang cari dipikirkan ayat, oleh ya, Elohim. Seth. Diam dulu. Diam dulu, Kamu cari Seth. lagi ayat. Bisa diam nggak Anda ini? Step, Bisa gantian diam dulu, Step. nggak? Ini kan giliran Banyuma, Bisa Step. diam nggak? Kamu cari Ya, ayat lagi untuk Enggak, saya hanya menggunakan data yang kamu bawa. Kamu kan cuma comot-comot ayat seperti iblis katamu kan? kamu Ya yang kan? comot-comot ayat. Lah itu tadi barusan kau comot ayat. Berarti kamu iblis. Nah, sekarang gini saya tanya samamu. Sekarang kalau kamu membawa data itu sekarang begini. Oke. Kamu membawa data bahwa ketika Petrus dikatakan kemudian oleh Yesus, enyahlah iblis. Engkau satu batu sandungan untukku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Tolong tunjukkan pemikiran Allah yang tertuang di dalam firman-Nya kemudian. Entah itu di Torah, di Amsal, di Mazmur. Di mana dia mau agar Yesus disalibkan. Engkau tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh Allah. Nah sekarang pikiran Allah agar Yesus disalibkan itu tunjukkan dalilnya. Silakan. Silakan, Step. Silakan. Udah, kita jangan kemana-mana. Kita baca aja ayat 16 ini, Matius 16. Ya? Mendem suaranya, mendem lagi suaranya. Dengar Bang, kamu sengaja mau menyudutkan saya, cari di Amsal, cari di kitab. Guanya yang kecil apa? Bukan, bukan. Itulah makanya saya katakan Anda itu masih nihil. Anda mengatakan iblis comot-comot ayat. Justru Anda lah yang sedang mempraktekkan ini. Yang saya minta kepada saudara, Anda kan membaca Matius 16. Boleh dong saya minta kepada Anda, boleh dong saya minta kepada saudara Stephen, bahwasanya ketika Anda mengatakan iblis, enyahlah kamu dariku, kata Yesus kepada Petrus, sebab engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Nah sekarang pemikiran Tuhan itu berarti firman Tuhan. Keinginan Tuhan, ide Tuhan itu berarti firman Tuhan. Tolong tunjukkan firman Tuhannya, bahwa Tuhan mau Yesus itu disalibkan. Tadi kan iblis, Anda sudah iakan. Nah sekarang Tuhannya, mana Tuhan mau agar Yesus disalibkan? Silakan. Ini oknum yang akan menderita. Dia sendiri yang ngomong Bang. Iya, tahu saya. Dia mengatakan yang terjadi itu apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Oke, bukan yang dipikirkan oleh Petrus. Oke, nah Tuhan apa yang dipikirkan Tuhan tentang anaknya yang dikasihi, anaknya yang orang benar ini? Apa yang Tuhan rancang, apa yang Tuhan pikirkan untuk anaknya ini? Kalau anaknya dirancang untuk dimatikan di atas tiang salib, mana dalilnya? Mana? Tunjuk. Jangan kehendak orang-orang Romawi ya, tapi kehendak Bapa Elohim. Yesus mau disalibkan. Tunjukkan di mana dalil, silakan. Udah, tadi kan aku sudah bilang di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar. Yohanes 3 nomor 16 itu Dengar. karena begitu besar, dengar, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka dia menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya orang-orang percaya. Siapa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Yesus di dalam Yohanes 11 nomor 27
dia mau dipercaya sebagai rasul, utusan Tuhan. Nah, mana dalilnya? Mana dalilnya kemudian? Bahwasanya Bapak menghendaki. Aku ngomong Yohanes 3:16, kamu lari ke Yohanes yang lain. Itulah pekerjaan iblis. Mau Yohanes menyudutkan. 3:16 itu apa bunyinya? Apa bunyinya? Yohanes- Ya, di situ kan dikatakan karena Percaya, begitu barang siapa yang besar. percaya kepada Yesus kan? Nah, Yesus mau dipercaya sebagai apa? Jawab saya. Yesus mau dipercaya sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Jawab. Aku Jawab. jawab, dia matikan aku ini. Baik. Karena begitu besar kasih Allah kan Ya dunia sudah, ini, udah selesai. Tuhan mau sehingga agar ia orang percaya mengaruniakan kepada anaknya Yesus. yang tunggal. Udah. Supaya Sekarang Yesus, setiap orang yang percaya kepadanya tidak Sekarang binasa, Yesus melainkan mau beroleh hidup yang kekal. Sekarang Yesusnya mau agar orang percaya dirinya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Percaya sebagai Tuhan. Di mana dalilnya? Kena kau di sini. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Aku mau agar orang percaya bahwa aku adalah Tuhan. Mana dalilnya? Iblis. Iblis. Iblis, mana dalilnya? Yesus mau agar orang percaya kalau dia adalah Tuhan. Mana dalilnya? Iblis. Oh, Iblis. Mati Indra kasih, mati Indra. Iblis. Kan mulai kan, mulai. Ayo, dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalil Yohanes 11:42. Aku tahu bahwa engkau telah selalu mendengarkan aku, tetapi orang yang mengelilingi aku yang banyak berdiri di sini, yang mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus menyampaikan firman agar orang percaya kalau dirinya adalah utusan Tuhan. Tadi Anda mengatakan Yesus mau agar orang percaya kalau dia adalah Tuhan. Mana dalilnya? Nakal. Iblis. Oh, iblis. Iblis, buka mulutmu, iblis. Itu Yesus dalam Yohanes 11:42 mengatakan, aku mau agar mereka percaya aku adalah utusanmu. Mana dalilnya? Aku mau agar mereka percaya bahwa aku adalah Tuhan. Mana dalilnya? Nakal sekali. Dengarnya iblis ya. Yang Mana iblis? Mana dalilnya? Kita Mana? lihat Yohanes 8. Yohanes 8. Yohanes 8. Boleh dari ayat 21 dan seterusnya. Yesus bukan dari dunia ini, ya. Beri aku kesempatan, ya. Bukan dari dunia Maka ini. Yesus berkata kepada mereka, kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena ia itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku katakan, aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan Dia mati siapa? dalam dosamu. Mana dalilnya? Sebab Mana kamu dalilnya? tidak percaya bahwa akulah dia yang datang dari atas, yang bukan Datang dari dunia atas. ini, Dia yang utusan keluar atau dari apa? Sang Bapa, yang turun ke dalam Diutus dari dunia Sang ini, Bapa. Itu. Ya. Diutus dari Sang Bapa. Mana dia mengatakan dia. percaya Siapakah bahwa dia itu? adalah Akulah dia. Tuhan itu sendiri? Mana? Ya. Mana? Ya itu Apa tadi. itu? Apa? Kamu akan jadi Bang Suma, kamu akan mati dalam dosamu ya. Sebab iblis Kalau- akan mati. Kalau apa? Mati dalam dosa kalau apa? Kalau apa? Sebab kamu tidak percaya bahwa akulah dia, ya. Dia siapa? Dia itu adalah yang diutus, ya. Betul. dia Diutus. 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 Tapi Saya kamu percaya, tidak paham saya percaya siapa dia yang itu diutus adalah itu. utusan. Memang nakal si iblis ini, nakal sekali.
Iblis. Suka merusak akal sehat. Cuma Iya, modal makanya mulut, kamu air tidak liur, otak nihil. Kamu memang ngakal kau penyembah Yudas. Yudas, kamu Ingat ya, ingat satu. Ingat satu. Kamu tidak bisa menunjukkan data Bapak berkehendak agar Yesus dibunuh. Bapak Elohim maksudku. Kamu nggak bisa menunjukkan datanya. Kamu hanya bisa menunjukkan iblis yang mau agar Yesus disalibkan. Kedua saya minta, mana Yesus mau percaya kalau dia agar orang-orang percaya dia adalah Tuhan. Ternyata tidak ada. Yang kau tunjukkan Yesus mau agar orang percaya dia utusan. Sekarang apa bedanya kamu dengan iblis? Sama-sama menghendaki penyaliban terhadap Yesus. Jawab. Bedamu dengan iblis apa? Enggak ada bedanya sama. Bapak Oke, Elohim dengar. tidak mau Yesus disalib. Iblis mau Yesus disalib. Kamu mau Yesus disalib. Bedamu dengan iblis apa? dengar Silakan, Bang, aku jawab, katakan jawab. ini. Bedamu Dengar. dengan iblis sama-sama mau Udah, Yesus disalib. Aku mau jawab pertanyaan. Dengarkan dulu karena susah, karena otakmu sangat kecil, susah bagi saya untuk menerangkan dan membuat kau mengerti. Dengarkan saudara Stefan. Kamu dengan iblis sama-sama mau Yesus disalibkan. Itu kesamaanmu, persamaanmu dengan iblis itu. Perbedaanmu dengan iblis apa? Silakan. Aku tidak mau berbicara tentang perbedaan persamaan. Kamu itu sama dengan iblis, ya. Loh. Iblis mau agar Yesus disalib. Bang Suma tidak mau agar kalau Yesus disalib. Kamu sendiri mau kalau Yesus disalib. Berarti kamulah iblisnya. Kamu yang sama-sama dengan iblis. Kok nuduhnya ke saya? Ini saya mau tanya. Saya tanya perbedaan kamu dengan iblis itu apa? Karena persamaanmu sama. Ada nggak perbedaanmu dengan iblis? Tunggu. Aku mau tanya ini, kenapa mic-ku selalu dimatikan ini? Karena kamu selalu berbicara tidak sesuai dengan apa yang sedang kita bahas. Kamu yang tidak sesuai. Baik, kita kembali lagi. Ya. Iblis mau, dengar. Iblis mau Yesus disalibkan. Kamu pun mau agar iblis disalibkan. Itu kamu dengan iblis beda atau sama? Jawab. Ya, memang dia harus disalibkan, Bang. Iblis juga mau kan? Iblis Yesus itu disalib. Jangan lari Dengar. kemana-mana, Bang. Nah, sekarang kamu sudah sadar bahwa kamu dengan iblis sama, betul? Dengar dulu, Bang. Jangan Betul atau betul? Jawab dulu. Pertama dulu. Jawab dulu. Dengar. Jawab dulu. Kamu akui dulu bahwa iblis dan kamu. Betul. Kita tidak akan melangkah kepada sesi berikutnya kalau Anda tidak jujur. Iblis mau Betul jawab. Yesus disalibkan, Anda juga mau Yesus disalibkan. Anda dan iblis sama-sama menginginkan penyaliban terhadap Yesus. Betul? Sudah, bukan mau atau Betul. ingin mau disalibkan. Memang itu sudah terjadi, Bang. Yesus harus Jawab mati. dulu, nggak akan kita Ya, melangkah. Yesus Kalau harus Anda mati, tidak Bang. jujur, tidak Ya, melangkah Yes- kita. Ya, sesuai dengan data yang ada. Memang dia Berarti harus Anda dan mati. iblis sama-sama menginginkan penyaliban terhadap Yesus. Betul? bukan sama-sama iblis. Kamu yang Iya, iblis, tapi kamu Anda cuma ayat. sama-sama menginginkan. Anda sama-sama menginginkan agar penyaliban terjadi terhadap Yesus. Betul? Bagaimana aku mau jawab mic-ku dimatikan, Bang? Ya makanya jawab. Anda dengan iblis Aku mau sama-sama jawab, menginginkan tapi mic-ku penyaliban dimatikan. terjadi terhadap Yesus. Betul? Aku mau jawab tapi mic-ku dimatikan. Itu apa? Ya jawab. Jangan Supaya kamu ngoceh. menang ya. Kita bukan berbicara menang ini. Jangan Menang kalah di nangis, sini jangan bukan. nangis. Kita diskusi, ya. Iblis dan Nah, saudara dia Kristen dulu. sama-sama menginginkan penyaliban terjadi terhadap Yesus. Betul? Ya betul. Memang dia harus mati, Bang. Tepuk tangan dulu. Berarti yang sama seperti iblis, saya atau Anda? Ya, memang Setan. Yesus juga pernah menegur Petrus. Saya tanya dulu, yang sama seperti iblis saya atau Anda? Kamu yang sama seperti iblis mencomot-comot ayat. Kamu yang sama seperti iblis. Memang kamu Kau yang iblis. iblis. Tadi Anda sudah Comot-comot mengakui ayat.
Anda Untuk sama menggulingkan iman iblis Kristen. sama-sama menginginkan penyaliban terhadap Yesus. Terima kasih. Kamu comot-comot ayat, ya. 3.300 orang menyaksikan. Kalau di YouTube saya 3.000 lebih orang menyaksikan. Saudara Kristen mengakui bahwa iblis dan Kristen sama-sama menginginkan penyaliban terjadi terhadap Yesus. Tutup kasus. Lanjut sesi berikutnya. Iblis dan Kristen sama-sama menginginkan penyaliban terhadap Yesus. Sekarang Tuhan Elohim apakah juga mau menginginkan penyaliban terhadap Yesus? Itu